Menikah menurut lu diatur oleh agama apa diatur oleh negara sebenarnya? Cepat jawab cuy. Lama-lama. Penting buat gua. Dua-duanya lah bisa. Gak bisa lah. Orang bilang selalu jangan mencampur adukan agama dengan negara. Betul. Ya kan? Kenapa ini nikah beda agama dilarang? Ya karena kan ada tuntutan dari satu satu agama itu. Ya agama dia aja. Ya Kenapa harusnya jadi di general? harusnya begitu. Nah kalau yang beda agama, yang bukan agama dia, ya diatur nggak apa-apa pakai negara aja kan gitu. Tapi sekarang Eh, berlaku semuanya. Ada MK-nya. Ya itu dia karena mau diraupnya semua. Satu, kedua kenakalan mereka juga kan punya banyak istri. Sementara si pemerintah eh, terutama PNS, TNI, AD nggak boleh kan istri banyak. Hubungannya apa? Beda agama dengan banyak istri. Ya itu ada kaitan. Dia banyak istri bisa aja salah satu istrinya beda agama kan. Gitu loh. Gitu. Gue gak ngerti. Artinya gini, melingkupi gitu. Jadi ini beda agama. Karena takut, ya dia keluarkan aturan harus dilarang. Nah ini satu lagi, karena banyak istri di Undang-Undang 74 kalau nggak salah tuh. Tidak boleh banyak istri. PNS only, PNS oke. Okay. khususnya itu ya. Kalau yang rakyat jelatanya kan berarti nggak Bebas. di luar itu bebas kan. Bebas Gitu. ya. Selama dia punya duit bisa lah. Ya. Nah tapi kalau undang-undang beda agama, ya kalau menurut gue sih tergantung mana yang mau dipakai aja. Antara mau agamanya atau secara catatan sipilnya. Sekarang gini, kan kita udah tahu bahwa jangan mencampur adukan antara politik dengan agama. Oke, itu sah, sah banget. Ya, hukum juga jangan dikaitkan dengan agama. Cukup bicara hukum agama, ya boleh-boleh aja. Nah, Ya, sekarang orang mau kawin, mau nikah, yang satu punya basis A, satu punya basis B, satu kiblatnya ke sini, sana kiblatnya ke sana, kan nikah pribadinya. Cinta kasih mereka, itu dia cuy. love language-nya, heart-nya. Ya kenapa harus diatur gitu loh? Kalau satu agama bilang itu nggak boleh, ya agama dia aja lah. Nggak usah ke MK, sampai MK bilang bahwa berlaku secara general. Ya itu dia. Gitu. Itu. Ya sekarang gini, satu Kristen ketemu sama Hindu misalnya. Hmm. Ya dua-duanya nggak mau ngalah. Nah, Saya tetap Hindu, saya tetap Kristen. ya. Apa gara-gara itu pecah mereka punya cinta? Kan enggak dong. Iya. Makanya di situ harusnya peran negara, catatan sipil. Karena agama kan masing-masing nahan nih. Hmm. Ngepal tangan kan. Enggak lah, kami nggak mau. Ya negara yang iniin. Menurut gue juga ini tidak apa ya, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya ada kecelakaan, Uh, si agama A Kristen dengan agama B Hindu ya berbuat sesuatu, hmm. anaknya lahir, Hmm. ya kan bukan jadi anak haram dong. Negara mesti dia sebagai anak haram, nggak diakui negara. Jadi lahir di bumi ini kok dia berhak dapat hanya karena dia nggak terus dipaksa kawin, kawin dulu deh. Tapi Hmm. tetap tetap nih kekeh nggak mau pindah ke agama Dia masih pegang pasangannya. masing-masing kan. Ya anaknya jadi korban kan Ya, iya. gara-gara itu. Ya negara jadi kesannya nggak melindungi rakyatnya dong. Jadi justru di situ negara harus berperan, Ya ya kan? perannya apa? Ya, kalau misalnya Karena anak itu kan pasti jadi anak haram selama-lamanya. penyebutan anak haram tuh kayaknya nggak tepat, nggak ada anak haram. Ya karena definisi haram kan di sini kalau lu nikah, kalau lu punya anak di luar nikah jadi haram anak lu. Nggak juga dong. Ya itu bilangnya begitu ya. Gua nggak tahu ya deskripsi lu Ya mungkin lah, beda gitu kan. nggak, tadinya begitu, cuman setelah dilihat itu kan hanya doktrin yang udah dimeletak. Tapi sebenarnya nggak ada anak haram. Juga bukannya banding-bandingin sama negara lain, cuma negara lain gue lihat lebih sangat fleksibel terhadap itu. Ya justru di situ ketika tidak terjadi kuldesak secara Hindu nggak bisa, secara Kristen nggak bisa, negara harus berperan.
Ya. Apa perannya apa? Loh, kayak di luar menikahkan mereka. Tapi nggak bisa. Ya Karena ada MK. MK di harus dicabut. di situ harus berperannya si negara ini. Mungkin. Sampein dong. Hah? Sampein. Ya ini sekarang. Ya sekarang ini. Ya harus lihat lebih dulu. Undang-undang aja bisa diamandemen, apalagi ini cuy. Ya kalau ini diamandemennya gitu, ya yang agama yang nuntut itu aja sendiri yang nggak bisa gitu loh. Kalau di amandemen, Yang lainnya bisa. di amandemen ntar di demo jilid kan, kita nggak tahu. Biaya kos lagi ya. Iya, nah sekarang gini, Kos nasi bungkus. lu Ya. dari Kristen, Ya. secara Misal agama boleh nggak lu nikah dengan orang yang beragama lain? secara itunya tidak. Secara hukum boleh, harusnya Ya boleh. kalau secara hukum normatif boleh. Boleh, karena hukum tidak memandang Ya. agama sebagai Bukan tidak memandang, hukum normatif itu mengayomi dari ya ini. semua sama gitu Ya. kan, semua sama. No one above the law lah gitu kan. Stephen Seagal, Yoi. gue pengen tahu nih, kenapa sampai sekarang itu tolong dihapus lah itu. Ya gue sih secara pribadi bahwa pernikahan itu adalah dua anak manusia yang saling mencintai. Mau di agama pun juga, semua agama sama kok. Ya lu nikah bisa nggak usah di depan gereja atau pura atau tempat ibadah lain. Lu menikah di depan catatan sipil, udah harus diakui dong. Itu kok repot sih. Harusnya peran agama di situ. Peran catatan sipil pemerintah. Iya, nggak akan maju kalau kayak gitu. Menurut gue bener nggak akan maju. Ya, ini tergantung si pemerintahnya, catatan sipil lah. Apa kan kita lebih baik kalau kita nikah harus selalu satu agama? Kan enggak. Apa dipastikan nggak bercerai? Ya itu juga. Enggak juga. Iya. Apa kalau nikah beda agama anaknya nggak bener? Enggak juga. Iya. Makanya untuk masuknya, taruhlah kita pakai anak haram itu, disitulah peran agama. Peran si catatan sipil menghindari itu. Kenapa nggak bisa? Orang sedangkan yang di Bogor, di puncak aja bisa kok kawin kontrak, itu selama ini diizinkan. Itu dari mana itu? Kenapa nggak ditindak gitu? Kawin kontrak tuh kayak apa? Kawin kontrak, selama 6 bulan kawin. Itunya apa? Hah? Hukumnya apa? Hukumnya agama doang. Agama doang. Nikah siri. Ya semacam itulah. Kawin kontrak beda dengan nikah siri katanya, tapi pada prinsipnya sebenarnya mirip. Ya artinya peran dinas di situ, tapi nggak ada. Agar anak yang diproduksi itu nanti, walaupun bukan haram ya, misalnya tidak diakui oleh agama, tapi si anak ini diakui oleh negara. Ya itu yang gue maksud. Negara yang menjamin, bukan agama menjamin. Iya. Kalau lu cinta, sayang, klop, chemistry-nya ada, udah kawin aja. Ya kan? Kawin aja, nggak usah mikir agama lu apa. Yoi. Negara menjamin. Ya, jangan jadi hama. Itulah ya. Ini pengalaman pribadi ya Mas ya?